Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk tema hari ini yaitu perkembangan Islam di Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Namun sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu peta konsep dari materi yang akan saya sampaikan. Untuk perkembangan Islam di Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia itu terbagi menjadi 4 subtema. Yang pertama tentang perkembangan Islam di Afrika, selanjutnya perkembangan Islam di Amerika, selanjutnya perkembangan Islam di Eropa, dan terakhir perkembangan Islam di Australia. Oke, pertama kita membahas tentang perkembangan Islam di Afrika. Pada tahun kelima dari kenabian Rasulullah SAW, beliau memerintahkan beberapa orang sahabatnya, yaitu berjumlah 15 orang, 11 laki-laki dan 4 perempuan, untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Hijrahnya ini dipimpin oleh Utsman bin Mas'un yang bertujuan untuk menghindari penyiksaan-penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan agama Islam. Selain itu, pada sekitar tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW mengutus sahabatnya Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat dakwah atau seruan masuk Islam kepada Muqawqis, yaitu penguasa Mesir, seorang gubernur Romawi Timur. Islam pada akhirnya mulai menyebar serta terjadilah proses Islamisasi. Dan hal ini terjadi sekitar abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun untuk Afrika Timur, faktor Islamisasi itu tampak jelas dengan kedatangan dan ekspansi Islam ke Afrika Selatan. Antara lain dilakukan oleh para budak Melayu yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke wilayah itu. Setelah dibebaskan dari Pulau Robben, tak jauh dari Cape Town, pada tahun 100 atau 1793, Imam Abdullah membuat petisi pertamanya untuk pembangunan masjid. Saat itu, petisi tersebut sempat mendapatkan penolakan, meski akhirnya memperoleh izin dari pemerintahan Hindia Belanda untuk mendirikan masjid. Imam Abdullah ini menulis sebuah buku tentang jurisprudensi Islam pada tahun 1781 dalam bahasa Melayu dan Arab. Judul bukunya itu adalah Ma'rifah al-Islam wa al-Iman. Buku ini memberikan pengaruh sosial dan keagamaan yang cukup besar di kalangan komunitas muslim di Cape Town pada tahun 1793. Imam Abdullah membangun sekolah muslim pertama. Lokasinya di Drop Street, Bokaab, yang akhirnya menjadi bagian dari Masjid Awal. Masjid pertama di Cape Town pada tahun 1825. Sekolah ini memiliki 491 siswa. Sebagian besar dari kalangan budak negro. Di kemudian hari, sekolah inilah yang melahirkan orang-orang Afrika Arab yang memahami bahasa Arab. Kemudian setelah Imam Abdullah ini wafat, kepemimpinan sekolah ini dilanjutkan oleh Imam Asmat van Bangelen. Pada masa awal kedatangannya di Cape Town, Islam adalah agama yang diawasi serta ketat sekali penguasaannya. Kemudian pemerintahan Hindia Belanda secara tegas melarang aktivitas Islam di tempat umum, meski ibadah pribadi diperbolehkan. Tak ada komunitas muslim yang diizinkan untuk melakukan perkumpulan. Lalu dengan keadaan yang seperti ini, ulama besar seperti Imam Abdullah, Syekh Yusuf, dan juga lainnya kemudian menggunakan rumah mereka sebagai tempat untuk belajar Islam. Beliau-beliau ini sangat berusaha keras untuk mempertahankan keberadaan Islam di Cape Town. Dan alhamdulillah pembatasan kian lama kian surut. Hingga akhirnya pada tahun 1770 di rumah seorang budak yang dibebaskan bernama Muhammadan secara rutin diselenggarakan suatu pertemuan. Di mana dalam pertemuan itu mereka yang hadir membaca Al-Quran, melakukan sholat, dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pada
tanggal 25 Juli tahun 1804, Islam secara resmi tak lagi menjadi agama yang dilarang. Warga setempat pun bebas memilih agama yang diyakininya, sementara para ulama bisa berdakwah secara leluasa. Penyebaran Islam di benua Afrika ini tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Walaupun begitu, Islam di benua Afrika tetap berkembang ke arah yang lebih maju, baik kuantitas maupun kualitasnya. Di benua Afrika banyak negara yang penduduknya mayoritas Islam, seperti halnya Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Malia, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan Sudan. Sedangkan negara-negara di benua Afrika yang minoritas Islam adalah Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, Kongo, dan Afrika Selatan. Yang pertama itu Mesir. Umat Islam di negara ini adalah mayoritas dengan jumlah penduduk sebanyak 58.630 orang, menjadikan negara ini adalah negara dengan populasi muslim terbesar ke-7 di dunia. Mesir adalah negara yang besar sekali jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi, dan yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo yang sampai saat ini cukup populer dan didirikan oleh Jauhar Al-Khatib Asy-Syakili pada tanggal 7 Ramadan tahun 361 Hijriah atau bertepatan tanggal 22 Juni 972 Masehi. Di Mesir juga terdapat masjid-masjid yang megah dan indah, misalnya Masjid Al-Azhar, Masjid Maqdis, Masjid Rashidah, Masjid Akbar, Masjid Saleh, dan Masjid Raya di Kairawan yang dibangun kembali pada tahun 862 Masehi. Mesir juga disebut Jumhuriyah Mis al-Arabiyah atau Republik Arab Mesir. Kemudian negara yang kedua Aljazair. Bentuk pemerintahannya adalah republik dan ibu kotanya adalah Algiers, dan bahasa resminya adalah bahasa Arab dan bahasa Prancis. Penduduknya yang beragama Islam berjumlah 99,1% dari seluruh penduduk. Tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam. Hal tersebut ditandai oleh semangat kehidupan beragama yang meningkat, perencanaan ekonomi yang lebih sistematis, bahkan menjadikan penduduk menganut mitos industrialisasi sebagai satu-satunya kekuatan. Dan selanjutnya karena berdasarkan Kongres Partai Tunggal di Aljazair, yaitu Front Pembebasan Nasional pada tanggal 27 sampai 31 Januari 1979, maka diadakanlah kegiatan-kegiatan. Yang pertama mendirikan pusat latihan imam di Meftah sebelah utara Algiers, kemudian membangun Universitas Teknik Ultramodern di Oran, mendirikan pusat perdagangan ultramodern di Oran, dan membangun pusat perdagangan serta kebudayaan Riyad Al-Fath yang bergaya barat dan kontroversial di Algiers, dan membangun masjid-masjid. Selanjutnya adalah Tunisia. Tunisia ini terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya republik, adapun ibu kotanya adalah Tunis, dulu bernama Tarshishi. Penduduknya mayoritas beragama Islam, yakni sebanyak 99,4%. Tunisia mempunyai peranan besar dalam sejarah perkembangan Islam melalui lembaga pendidikan Jam'iyah Zaitunah yang kemudian berubah menjadi institut ilmu Islam. Kader-kader ulama dididik dan dilatih agar menjadi ulama besar. Lembaga pendidikan tersebut berada dalam pengarahan dan pemerintahan Tunisia. Nah, itu saja mungkin untuk perkembangan Islam di Afrika, di benua Afrika. Nah, untuk pembahasan selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
dapat bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.